Oke, oke, yuk, mundur gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pak Jokowi dari Solo pergi ke Jakarta, ternyata nemuin pengacaranya. Pengen tahu perkembangan ijazah palsu di sampai mana. Ternyata nih bocorannya udah ada 4 target yang siap-siap diadilin. Dituntut sama Pak Jokowi. Ya, bagaimana nih apa kata pengacaranya? Dan kita lihat situasinya Pak Jokowi, wajahnya semangat banget kayaknya. Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Sore Bapak. Dikit Pak. Pernyataannya Pak soal pertemuan ini Pak. Jadi gimana tadi pertemuan? Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Ini komplit. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dah. Sekecil. Gimana? Oh. Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Nah, jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai kuasa Bapak. Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya, masih kita sudah hampir final persiapannya. Namun kan spill ya. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Mungkin nanti kami sampaikan kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi kira-kira seperti apa. Masih didiskusikan lah, Gugatan yang SMK gimana Bang? Mobil SMK terkait. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu, Mas. Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana. Itu semua harus tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi sudah melakukan komunikasi dengan Bang Yakub, sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif.
Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden, tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk menegakkan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak gitu. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga, jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk mengkonfirmasi, memverifikasi ijazah Bapak. Karena ini sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apalagi. Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga ya mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Dengan Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya selama dipanggil persidangan atau hakim itu sudah konsultasi dengan kuasa hukum atau gimana? Sudah. Akan hari sidang berarti Pak Jokowi? Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan itu, apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti diminta hakim, itu semua sudah ada mekanismenya. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan hukum. Itu poin paling penting. Gitu. Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tempuh jalur pidana mungkin. Ya begitulah tadi kata pengacaranya Pak Jokowi ya. Orang yang ditunjuk Pak Jokowi sebagai hukum lah. Artinya menegakkan hukum terkait ijazah palsu ini. Udah jelas kan siapa target-targetnya, tapi finalnya nanti tergantung Pak Jokowi juga. Apakah Pak Jokowi masih sabar? Apa udah kagak? Nah, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.